Anggap aja Iya, nabung. betul. Iya. Pak Tatang udah keluar juga TPG-nya? Belum, belum dicek teh. Itulah makanya. Mungkin besok lusa. Tapi SK tanpa Rata-rata, kabel udah valid, iya. tinggal nunggu SK. Mudah-mudahan Ini lah dalam teman-teman waktu kayaknya dekat ini masih di bisa. jalan nih. Habis nobar langsung pulang. Oh iya, masih belum ada yang Pak Jopi Iya. aja yang sudah kelihatan masuk. Sudah boleh dibuka, Pak. Boleh, baik. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bergabung di webinar Kombel Matematika SMA 4 penyelenggaranya. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dalam bimbingan dan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kepada rekan-rekan yang belum bergabung, dipersilakan untuk masuk. Kemudian untuk mengawali kegiatan webinar pada malam hari ini, bagi yang beragama Islam, marilah sama-sama kita membacakan basmalah. Dan bagi rekan-rekan yang tidak satu keyakinan, silahkan menyesuaikan. Kita awali kegiatan webinar pada malam hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, peserta webinar Kombel Matematika, sesuai dengan yang ada di slayernya, tema untuk Kombel Matematika itu terkait dengan pemanfaatan akun belajar ID untuk pembuatan sertifikat. Yang selama ini mungkin kita hanya mengetahui akun belajar itu hanya untuk mengakses aplikasi-aplikasi yang ada di Kemendikbudristek, termasuk di antaranya PMM dan sebagainya. Mungkin di antara kita semua ada yang belum masuk ke ranah pembuatan sertifikat dan menggunakan akun. Ternyata eh, akun belajar ID ini bisa dimanfaatkan untuk membuat sertifikat. Nah, bagaimana cara pemanfaatannya, bagaimana cara penggunaannya, nanti akan disampaikan oleh narasumber Bapak Muhammad Ridho SPD. Namun sebelumnya mari kita awali, mohon dengan hormat Ketua Kombel SMA Negeri 4, Bu Wiwin Winarti, kalau hadir di ruangan ini untuk memberikan kata sambutan. Bu Wiwin ada? Bu Neneng aja, Pak. Kalau tidak ada, dimohon dengan hormat PLT Kepala SMA Negeri 4 Pontianak, Bu Neneng Riana Sari sebagai penanggung jawab Kombel SMA 4. Dipersilakan Bu Neneng untuk memberikan kata sambutan sepatah dua patah kata. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung dalam Kombel Matematika ini. Kaderolnya hari ini kita nih banyak sekali kegiatan yang begitu cukup padat yang seharusnya kita mulai jam setengah dua ya kebiasaan setiap hari Jumatnya. Tapi ini karena Oke. ada kegiatan MGP, kemudian ditambah dengan tadi ada kegiatan nobar sehingga malam hari. Tidak mengurangi rasa hormat, saya tidak bisa menyebutnya satu persatu, tetapi saya ucapkan banyak terima kasih untuk semua yang masih bisa menyempatkan waktunya untuk bergabung dalam kumpul ini. Perlu diketahui SMA Negeri 4 ini kegiatannya meskipun kombolnya matematika judulnya, tetapi kita semua kegiatan yang kira-kiranya bisa berbagi praktik baik kita tetap terapkan. Salah satunya pada malam hari ini kita akan diarahkan seperti yang tadi Pak Tatang sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kompol-kompol yang lainnya dan bisa menularkan pada teman-teman yang saat ini masih belum bergabung dan insya Allah besok kita setelah diberikan teori dan semuanya kita akan praktekkan. Terima kasih eh, untuk kita semua. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Neneng. Mungkin kita untuk efektifkan waktu, langsung saja kepada Pak Ridho sebagai narasumber pada kegiatan webinar malam hari ini. Kemudian kami sampaikan juga sistemnya, barangkali pertama kita mendengarkan paparan dari narasumber Pak Ridho. Setelah selesai paparan,
diberikan ruang tanya jawab untuk memudahkan barangkali ketika ada pertanyaan-pertanyaan itu lebih efektif barangkali satu pertanyaan langsung jawab, satu pertanyaan langsung jawab itu ya Pak ya, biar tidak terlalu numpuk. Kalau pertanyaannya ditampung dulu kemudian baru dijawab. Barangkali itu sistemnya yang bisa kami sampaikan. Dengan hormat Pak Rido, silahkan untuk memaparkan tentang pemanfaatan akun Belajar ID untuk penggunaan atau pembuatan sertifikat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pak Datang, Bu Neneng yang sudah membuka acara hari ini. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Muhammad Ridho. Mungkin Bapak Ibu yang dari luar itu belum mengenal ya. Jadi saya di sini nanti akan berbagi gitu ya tentang pemanfaatan akun Belajar ID untuk pembuatan sertifikat. Jadi judulnya seperti itu. Kita mulai dari hal yang sederhana gitu. Nanti ketika Bapak Ibu bisa memanfaatkan atau bisa mempraktekannya, Bapak Ibu bisa membuat bukan hanya dalam bentuk sertifikat aja gitu. Semoga ini penyampaian saya lancar ya Bapak Ibu ya, karena di sini tumben itu internetnya agak apa ya lambat ya. Gimana Pak Datang? Apakah terdengar dengan jelas? Kedengaran lancar, Ke Hmm, Seni. lancar Mudah-mudahan Pak Ridho, selamanya bisa lanjut aja. berjalan. Di Lanjut, silakan layar Pak. saya ini memang sepertinya memang nggak on cam ya semuanya. Atau emang ini ya, atau gangguan ya. Kameranya memang tidak on semuanya, Pak Ridho. Oke, baik Pak. Nah, izin Bapak Ibu saya share screen. Nanti kita lebih banyak praktek ya. Jadi ini hanya penyampaian sedikit aja. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak Ridho. Sudah Pak ya? Jelas Pak Ridho. Silakan, Oke. lanjut. Nah, baik Bapak Ibu. Eh, jadi untuk kumpul hari ini judulnya adalah pemanfaatan akun Belajar ID untuk pembuatan sertifikat gitu. Nah, nanti tujuannya Bapak Ibu bisa nantinya mempraktikkan atau nanti bisa hasilnya itu bisa membuat sertifikat dalam jumlah massal gitu. Jadi tidak hanya satu dua aja, bisa sampai 50, 100 atau bahkan 1000 pun bisa gitu. Nah, kenapa ini dikaitkan dengan akun Belajar ID? Karena di akun Belajar ID itu Bapak Ibu sudah disediakan yang namanya add-on atau pengayah itu gratis langsung disediakan dari pusat Kemendikbudnya. Nah, jadi kalau nanti saya tunjukkan maksudnya add-on itu apa, itu banyak sedianya. Oke. Nah, Bapak Ibu coba ya, misalnya kita ada kasus kayak gini. Bapak Ibu nanti ada menyelenggarakan kegiatan itu dengan pendaftarnya itu sebanyak 150 orang. Bapak Ibu akan mengeluarkan sertifikat penghargaan kepada peserta yang sudah bergabung. Bagaimana nih cara Bapak Ibu membuat dan mendistribusikan sertifikat tersebut kepada peserta kegiatan? Mungkin ada Bapak Ibu yang mau berbagi. Kalau Bapak Ibu ada kegiatan, pendaftarnya 150 ya. Nah, Bapak Ibu nanti mau berikan sertifikat, itu cara Bapak Ibu distribusi dan membuat sertifikatnya itu gimana? Ada yang Bapak Ibu yang mau berbagi? Paling-paling selama ini kan hanya satu-satu Pak Ridho. Iya, Ya, Bu. Ha. Kalau boleh satu-satu, saya bagi juga. iya, pakai Assalamualaikum. Google Form, Assalamualaikum. isinya. Waalaikumsalam, Pak Yosi, Ya. silakan. Nah, Kalau itu. saya biasanya masih pakai Word, kemudian saya Mm-mm. buat mail merge. Nah, benar, Pak. Jadi pakai mail merge ya. Betul sekali. Ya. Jadi kalau di Word itu kita bisa menggunakan fasilitas mail merge. Nah, mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah pakai mail merge ya. Atau Bapak Ibu juga sudah pernah pakai Canva. Canva itu ada fitur buat banyak. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, terima kasih Pak Yosi, Bu Neneng, tanggapannya. Nah, jadi pada kesempatan ini kita akan mencoba hal baru. Mungkin kalau Bapak Ibu sudah terbiasa tuh, ini bukan hal baru ya. Itu sudah ada sebenarnya sejak lama, sejak diterbitkannya akun belajar itu sudah ada add-on-nya. Nanti kita coba cara yang berbeda gitu ya, membuat sertifikat dalam jumlah yang banyak. Tuh. Nah,
Apa yang kita perlukan? Bapak Ibu nanti perlu yang namanya Google Form, Google Sheet. Google Sheet ini sama seperti Microsoft Excel, Bapak Ibu. Jadi nanti kita bisa gunakan formulanya di situ. Atau Bapak Ibu pernah buat Google Form, melihat respon di situ, nah, ditampilkan dalam Google Sheet. Nah, itu nanti kita bisa harus menggunakan Google Sheet ini. Nah, template-nya nanti Bapak Ibu bisa gunakan Google Docs atau Google Dokumen sama seperti Microsoft Word ya. Dan Bapak Ibu bisa gunakan Google Slide atau itu di Microsoft itu namanya PowerPoint. Nah, nanti ada yang namanya add-on atau pengayah yang namanya AutoCAD. Kenapa dipilih AutoCAD? Nah, itu Bapak Ibu nanti difasilitasi bisa membuat sertifikatnya dalam jumlah banyak, lalu bisa dikirimkan langsung ke email pesertanya. Gitu. Nah, Bapak Ibu, jadi kita tidak tidak lama-lama di teori ya. Jadi kita mungkin langsung praktek aja. Nanti Bapak Ibu siapkan dulu Google Form-nya. Yang kedua nanti kita atur Google Sheet-nya. Yang ketiga ini template sertifikat. Eh, Saya mungkin share di ini ya di chatnya. Bapak Ibu bisa download di situ. Nanti kita gunakan Google add-on-nya atau create-nya. Lalu nanti kita jalankan sertifikat yang sudah dibuat. Saya ini dulu ya. Ini saya kopikan ke chat. Nah, Bapak Ibu bisa download dulu ya eh, template sertifikatnya. Atau Bapak Ibu yang sekarang pakai HP, boleh ya nanti diikuti aja videonya. Nanti ini kan direkam nih. Jadi Bapak Ibu bisa sambil nanti praktekkan lagi gitu. Nah, kita langsung aja ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah membuat Google Form gitu. Nah, Bapak Ibu kalau mau buat Google Form, nah ini Bapak Ibu bisa ke Google Drive. Bapak Ibu bisa klik plus baru di sini. Nah, ini Bapak Ibu bisa klik Google Formulir di sini. Nah, setelah dipilih Google Formulir, Bapak Ibu nanti seperti biasa mungkin Bapak Ibu pernah buat soal gitu ya atau ulangan online pakai Google Form atau survei gitu. Nah, ini seperti biasa aja. Nah, untuk pembuatan sertifikat ini kita buat yang sederhana dulu, nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Misalkan kita buatkan judulnya saya buat kayak gini ya. Lalu kita perlu nama di sini. Nama ini Bapak Ibu silakan nanti bisa klik di sini wajib wajib isi. Nanti Bapak Ibu bisa aja ini kasih keterangan ya. Karena ini sertifikat, misalkan nama harus diisi dengan teliti. Misalnya gitu. Lengkap dengan gelar. Misalnya gitu ya. Jadi biasanya sertifikat kan lengkap dengan gelar. Bapak Ibu bisa isi keterangan di situ. Asal sekolah mungkin ya. Nanti Bapak Ibu bisa isikan di situ. Atau data yang lainnya. Misalnya Bapak Ibu bisa aja mau nambah misalkan dari provinsi mana gitu. Atau dari kota mana. Gitu, ya. Nah, setelah jadi Google Form-nya biasa oh ya, ini sekalian kita belajar aja ya. Jadi Google Form itu biasanya kalau di akun belajar itu ada di bagian jawaban. Nah, ini Bapak Ibu hati-hati di sini. Kalau memang Google Form itu eh, untuk diisi oleh pengguna akun belajar ID, silakan dicentang aja di sini, diklik, diaktifkan. Atau kalau ini berlaku untuk umum, ini tidak usah diaktifkan. Jadi siapapun yang selain pengguna akun belajar ID itu bisa mengisi Google Form ini. Tapi kalau Bapak Ibu aktifkan, hanya pengguna akun belajar ID saja yang bisa em, membuka Google Form-nya. Jadi kalau bukan akun belajar ID itu tampilannya tertutup, tidak ada pertanyaannya gitu. Nah ini biasanya sering ya terjadi di misalnya di sekolah kami gitu. Ini banyak anak-anak Pak ini minta akun belajar. Nah, ini
kenapa minta akun belajar itu? Karena nggak bisa buka soalnya. Oh, jadi Bapak Ibu sebenarnya dari gurunya ya, dari gurunya bisa setting di sini gitu. Tapi saya terima kasih sih kalau Bapak Ibu kemarin tuh ada yang aktifkan ini. Soalnya dari yang seperti ini ternyata bawa dampak positif. Jadi anak-anak tuh mengaktifkan akun belajarnya itu. Nah, oke. Terus nanti Bapak Ibu bisa atur misalkan di bagian presentasinya presentasi. Ya, betul ya, presentasi ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa atur di sini setelah mengirim formulir ada pesan apa misalnya. Misalnya bisa aja terima kasih sertifikat akan dikirim ke email. Nah, atau misal Bapak Ibu tidak mengirimkannya lewat email atau secara kolektif di Google Drive, bisa aja. Nah, kalau lewat email berarti kita harus aktifkan email di sini. Nah, ini di bagian email ini kita pilih boleh telah diverifikasi atau input responden. Jadi Google ini buat sesuatu yang baru ya Bapak Ibu ya. Kalau dulu kita pakai Google Form itu hanya berisi inputan responden. Nah, ini sekarang udah ada telah diverifikasi. Kalau kita pilih yang telah diverifikasi ini, kita lihat tampilannya. Nah, ini penggunanya itu atau pengisinya tinggal centang aja gitu. Tapi kalau kita pilih yang lain, buka yang ini, inputan responden, ini nanti seperti ini. Nah, harus diisi. Emailnya harus diisi. Itu. Jadi respondennya harus ketik manual. Sebenarnya yang kayak gini nih lebih efektif ya, karena tidak mungkin salah emailnya. Jadi kan kadang kalau apa kita ikut webinar gitu ya, apa ini apa sertifikatnya tidak terkirim, mungkin aja emailnya salah gitu. Nah, sebaiknya sih supaya menghindari kesalahan peserta mengisi emailnya, ini kita pilih yang telah diverifikasi aja. Nah, itu Bapak Ibu ya. Untuk Google Form, eh, Bapak Ibu ada pertanyaan sampai di Google Form. Jadi kalau sudah buat Google Form, kita sudah selesai di tahap pertama. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, ini kalau di Google Form itu ada yang namanya link ke spreadsheet atau ke Google Sheet-nya. Bapak Ibu bisa klik aja, nanti klik buat. Atau misalnya sudah ada spreadsheet-nya, pilih spreadsheet yang udah ada. Lalu nanti pilih buat di sini. Kita tunggu. Semoga internet saya lancar. Nah, oke. Bapak Ibu, mungkin ada yang berpendapat ya. Ada yang pernah lihat tampilan kayak gini? Jadi di bagian respon itu sudah terbuat kayak gini. Tampilannya itu berdasarkan rentang atau filter. Ini suatu yang baru dari Google. Pak Ibu pernah lihat seperti ini. Kalau mau balikan ke asal, klik aja di bagian tanda panah di sini. Nah, ini kembalikan ke data yang tidak terformat. Itu. Kalau mau kayak tadi, boleh aja, tidak masalah. Oke, sekarang kita seperti ini. Nah, Bapak Ibu di sini di Google Spreadsheet. Nah, tadi itu ada yang namanya add-on. Jadi kita gunakan add-on di sini, bukan add-on yang ada di Google Form. Jadi Google Form itu juga ada add-on gitu. Nah, ini ada biasanya saya sering pakai Form Builder atau misalkan yang lainnya. Nah, itu ada juga add-on. Nah, kalau di Google Spreadsheet atau Google Sheet itu ada add-onnya di sini. Kalau ini di tampilan saya karena bahasa Indonesia namanya ekstensi. Kalau apa mungkin Bapak Ibu nanti namanya add-on ya. Nah, ini daftar yang ada aplikasi yang disediakan dari Kemendikbudnya pusatnya. Nih, Bapak Ibu sudah disediakan add-onnya. Nah, Bapak Ibu bisa pilih di sini. Ini semuanya ada fungsinya masing-masing. Jadi Bapak Ibu nanti silakan explore aja. Nah, ini tinggal kita apa namanya tuh menggunakan. Nah, oke. Sebelum saya ke sini, kita ke tahap 3 dulu ya, template-nya.
template-nya kita harus atur. Bapak Ibu sudah download template-nya. Kalau sudah download, Bapak Ibu bisa upload langsung ke Google Drive. Jadi harus upload ke Google Drive. Nah, jadi template-nya tadi upload di Google Drive-nya Bapak Ibu di sini. Maka nanti statusnya adalah sebagai file PPTX. Jadi filenya masih berupa PowerPoint, bukan Google Slide. Yang kita pakai sebagai template ya, itu adalah Google Docs dan Google Slide ya. Yang tadi ya. Jadi yang kita pakai itu hanya di Google Docs sama Google Slide sebagai template-nya. Nah, ini masih dalam bentuk PowerPoint, file PowerPoint. Supaya bisa mengubah dalam Google Slide, jadi PowerPoint itu larinya ke Google Slide. Bapak Ibu bisa klik file di sini, simpan sebagai Google Slide. Nanti dia langsung terbuka atau membuat dalam Google Slide. Jadi otomatis. Nah, ini sudah jadi Google Slide ya, sudah jadi Google Slide-nya. Nah, di Google Slide ini saya sudah siapkan. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal sesuaikan aja. Ini ada kodenya seperti ini Bapak Ibu. Ini tanda kurang dari ya, kalau di matematika itu tanda kurang dari. Ada di keyboardnya Bapak Ibu, di samping huruf M. Jadi kalau Bapak Ibu mau ketik ini, tekan tombol Shift, tahan, nanti tekan samping tombol M tuh. Itu ada, nanti ketik aja di situ. Ini harus formatnya harus seperti ini Bapak Ibu. Dan bagian yang ini harus sesuai dengan inputan di Google Slide. Yang kayak gini. Ini kan nama nih. Kalau nanti saya nulisnya ini pakai huruf besar kayak gini, maka di sini juga harus pakai huruf besar. Jadi harus sama gitu. Apa tuh? Ya. Misalkan saya balikan lagi di sini, misalkan ini harus pakai huruf kecil aja. Gitu. Pak Ibu ya. Jadi diatur aja. Atau misalkan mau nambah yang lain, tadi kan saya ada ngisi asal sekolah ya. Bisa aja nanti kita tambah di sini, tambah di sini asal sekolah tuh gimana tulisannya? Asal sekolah, huruf kecil, A sama S-nya besar. Berarti gini nulisnya, asal sekolah. Nah, ini harus sama Bapak Ibu ya. Ini boleh diatur tampilannya diperbagus lagi. Ya, gitu aja. Yang terpenting itu adalah tanda yang kurang dari ini 2 kali sama lebih darinya 2 kali. Jadi mengapit di situ. Dan tulisan yang ini, eh, kalimatnya itu harus sama dengan yang ada di Google Form-nya. Nah, kalau sudah sampai seperti ini, Bapak Ibu sudah sampai di tahap 3. Nah, baru kita sampai ke tahap 4-nya, gunakan add-on-nya. Nah, ini. Jadi kita gunakan ekstensi di sini, AutoCAD, nanti klik launch, ditunggu, semoga cepat. Nah, muncul tampilan seperti ini. Tunggu aja loadingnya Bapak Ibu ya. Ini kebetulan internet saya agak lambat ya. Ini kalau baru new job, biasanya kalau Bapak Ibu ini bisa jadi apa ya? Bisa lebih dari satu add-on. Jadi kalau baru sini baru ada, nah ini bisa klik new job. Nah, ini Bapak Ibu bisa kasih nama misalnya latihan buat sertifikat. Bebas saja nih, tidak masalah, tidak berpengaruh. Itu sebagai penanda aja. Nah, ini klik next. Nah, ini dipilih nih template-nya. Bapak Ibu bisa klik from drive atau create example. Nah, bisa buat baru maksudnya gitu. Atau dari drive. Karena tadi kita sudah ada, pilih aja dari from drive. Kita pilih di sini.
lama ya. Nah, oke. Nah, ini muncul Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang tadi apa namanya itu yang template-nya yang sudah kita buat itu muncul di sini. Nah, tinggal dipilih aja. Dipilih, nanti nah, ini lagi loading ya. Nah, udah, ini tinggal di select ya, select. Nah, nanti muncul dia. Oh, oke. Apa ini? X. Saya refresh dulu lah ya. Oh, ini saya tutup dulu. Sensi, autocrate, oh, ini tadi kita buat ini ya. Latihan. Latihan buat sertifikat. Next. Nah, tadi ini sudah ada ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pernah gunakan bisa pakai lagi. Ini use. Oh, apa ya? AutoCAD one. Bentar ya. Oh, mungkin ada masalah di sini. Mungkin ini tadi ada yang salah ya formatnya ya. Nah, kita hapus dulu lah ya. Ekstensi AutoCAD open job latihan use atau gimana ya? Mungkin itu Pak Ridho, dari AutoCAD itu ke create example-nya kali. Coba kalau dibuat ke situ. Yang mananya Bu? Yang dari AutoCAD tuh, Pak Ridho klik dulu yang create example-nya, coba diubah. Oh, itu buat baru Bu. Iya, kalau coba kalau misalkan di ini kan lagi. Itu yang ya karena Pak Ridho sinyalnya nggak selancar, Iya, mungkin aja. biasa latihan kan? Iya. Hmm, coba lagi lah ya. Harusnya tidak masalah sih. Oh, ini misalkan saya ubah dulu lah. Nah, oke. Tuh. Ini mungkin tadi ada yang eh, belum selesai loadingnya. Nah, ini jadi bisa dipakai template sertifikatnya. Di langsung aja. Tadi udah ya.
misalkan. Oh ya, ini belum. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kalau kita punya lebih dari satu, biasanya dia otomatis dah. Kayak tadi kan asal sekolah, nanti muncul otomatis di sini. Kalaupun tidak ada, nanti bisa disetting. Ini karena kita tadi udah pakai apa kode nama di sini, maka langsung ngelink ke yang ini di bagian namanya. Tadi kan kita spreadsheetnya tadi kan ada nama nih. Nah, ini ada nama. Ini langsung ngelink ke nama. Tinggal di next saja. Kalau udah benar, next. Nah, ini Bapak Ibu bisa gunakan teks. Maksudnya kode yang kayak tadi sama. Misalnya nanti sertifikatnya mau sesuai nama atau mau pakai kode angka bisa aja. Misalkan kita mau pakai kode nama, ketik aja sama kayak tadi, berarti nama gitu. Gitu. Atau mau pakai asal sekolah, berarti ketik asal sekolah. Gitu. Jadi kalau pengalaman saya sih lebih baik pakai nama aja gitu. Itu lebih mudah mencarinya. Nah, di bagian ini type em, apakah mau di-share sebagai Google Slide atau mau pakai PDF. Sebaiknya pakai PDF aja karena kita tidak apa namanya tidak mengizinkan pesertanya itu nanti mengedit sertifikatnya. Jadi sebaiknya pakai PDF aja. Yang ini biarkan aja, pilih yang klasik mode. Jadi bisa di-share ke apa? Ke pesertanya, bisa juga tersimpan ke kitanya. Jadi ada tersimpan ke eh, drive kita sendiri. Pilih next nanti. Nah, ini Bapak Ibu bisa atur foldernya. Misalkan tidak mau simpan di sini, kita bisa hapus dulu. Nanti kita pilih foldernya. Saya tidak bisa menghapus file Anda, tapi untuk cari tahu Bapak dan Ibu, mohon bersabar. Farida sedang memperbaiki dulu, sehingga nanti kalau sudah siap Ya, untuk ditayang ulang dan dinarasikan, mungkin langsung Farido akan ya. Sorry, memberikan Pak. kembali. Silakan, Pak Sudah Didit. terdengar, Pak ya? Iya, Oke. Nah, gini. Bapak Ibu tadi sudah ya buat sertifikatnya. Jadi choose folder tadi, choose folder. Jadi kita pilih yang sertifikat ya, kan folder yang sudah kita buat. Nah, nanti muncul di sini foldernya. Pilih next. Nah, lalu nanti next lagi. Nah, di bagian ini, apakah mau di-share dokumennya atau mau dikirim ke email? Di-share dokumennya dan dikirim ke email. Itu. Kalau mau silakan dipilih yes. Kalau tidak, berarti hanya tersimpan di drive-nya kita aja. Gitu. Nah, ini biasanya saya sering lakukan ketika itu tidak memerlukan email pesertanya. Jadi disimpan di Google Drive saya aja.
Nanti baru folder drive-nya saya share ke grup misal gitu. Kalau kita mau share, pilih share docs. Nah, ini bisa pilih apakah mengizinkan kolaborator untuk mengirim kembali gitu ya. Ada reshare seperti itu. Kalau boleh silakan pilih yes saja. Apakah mau dikirim sebagai no reply address? Mungkin Bapak Ibu pernah kalau sering ikut webinar gitu ya. Ini ada tulisan no reply address. Jadi pengirimnya itu tidak ketahuan atau emailnya pengirimnya itu tidak tahu. Jadi kita bisa pilih yes kalau mau seperti itu atau pilih no aja. Jadi email kita tetap terekam. Jadi pas kita kirim sertifikat itu nanti muncul email kita. Tapi kalau kita pilih yes di sini, email kita tidak diketahui oleh peserta. Gitu. Nah, negatifnya atau apa kelemahannya kalau pilih ini biasanya masuk di spam. Nah, itu. Nah, biasanya makanya saya sering tuh Bapak Ibu silakan coba cek aja di spamnya. Sebenarnya itu apa ya? Tidak jadi masalah, cuma kita perlu ngecek aja di bagian spam namanya. Nah, kalau mau pilih no berarti email kita diketahui sama pesertanya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pakai tags lagi di sini. Berarti kita mau tulis di sini supaya terkirim ke email, tulis sesuai ke email di sini. Berarti tagsnya kurang dari email huruf besar E-nya email address. Jadi tulisannya harus sama. Nah, kayak gini, email address. Nanti Bapak Ibu bisa ketik di sini, misalkan sertifikat. Ini juga bisa pakai teks lagi, nama, bisa juga. Nah, misalkan di sini lagi, berikut sertifikat. Bapak Ibu, misalnya gitu, atas nama, kasih teks lagi di sini, bisa aja. Kalau sudah next di situ, nah di bagian ini sebenarnya Bapak Ibu bisa lakukan secara otomatis gitu. Ini ada run on form trigger. Pemicunya apa gitu? Pemicu sertifikat itu dikirim. Apakah berdasarkan form yang diisi, ataukah kita mau manual aja, atau mau berdasarkan waktu? Nah, Bapak Ibu bisa pilih. Kalau kita pilih yes berdasarkan Google Form yang tadi, Bapak Ibu bisa silakan pilih yes. Nanti ketika pesertanya ngisi, itu nanti otomatis terkirim. Jadi Bapak Ibu tidak perlu jalankan autocrate ini lagi, otomatis gitu. Tapi kalau kita mau manual, bisa aja manual tuh mau kita cek dulu nama pesertanya, mungkin ada yang salah gitu ya, ada yang huruf besar kecilnya ada yang keliru. Nah, itu kita bisa pilih no dulu. Baru kita nanti kirim manual. Maksudnya jalankan autocorrect-nya secara manual. Kalau ini bebas sih. Bapak Ibu mau pilih yang mana? Mau otomatis atau ini kita jalankan autocorrect-nya secara manual. Kalau sudah ini di save aja. Ini tidak ada next lagi ya. Jadi save aja. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu ya. Ini sudah selesai. Nah, ini boleh kita close dulu. Kita buat coba ya. Ini kita misalkan saya coba nih. Saya coba, misalkan saya isi ini, misalkan nama saya, nanti misalkan asal sekolahnya, SMA 4, Pontianak, provinsinya Kalbar. Saya kirim, nah masuk ke Google Form, kayak gini. Kita pilih ekstensi lagi tadi, AutoCreate, Open. Nah, ini Bapak Ibu tinggal jalankan aja. Ada yang kayak tombol ini ya, kalau di video tuh play. Ini Bapak Ibu klik aja di sini, run job, di-runkan. Di-runkan, tunggu aja, nanti otomatis. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat di sini muncul judul-judul
kodenya, kode dari AutoCredit itu. Jadi dia mau buat otomatis dia. Ini muncul. Nah, ini sudah jadi sertifikatnya. Sertifikatnya sudah jadi. Ini link Google Drive-nya. Ini Google Drive-nya. Tadi kita simpan di ini ya, folder sertifikat. Kita cek. Nah, ini sudah ada. Di folder kita sudah ada. Kalau kita cek di email, misalkan. Saya cek email saya. Tadi saya pakai email ini. Nah, ini sudah muncul. Nah, bentar ya, Bapak Ibu ya, lagi loading. Jadi sebenarnya sampai di sini udah selesai, Bapak Ibu. Apa namanya eh, untuk pembuatan sertifikat otomatisnya gitu. Ini sudah ada ya, Pak Ibu. Nah, ini ya. Tadi kan sama ya. Tadi judulnya sertifikat kita gunakan teks nama, lalu tadi pesannya berikut sertifikat Bapak Ibu atas nama. Yang kita gunakan teks nama di situ. Nah, ini udah jadi sertifikatnya. Nah, kayak gitu. Gimana Bapak Ibu? Bisa dipahami? Nah, Tempat Bapak Ibu, ya, silakan pelatihan. Ibu Neneng ya. Sudah forum tanya jawab kah? Belum, Bu. Dah, dah. Oh iya, Nah, silakan. saya mau tunjukkan lagi. Jadi Bapak Ibu yang ini tidak mesti Bapak Ibu gunakan untuk sertifikat. Ya. Jadi bisa aja kita gunakan untuk pembelajaran atau kita mau buat laporan. Kalau di PMM itu kan ada laporan kinerja tuh. Nah, saya tuh sudah pakai tuh. Saya mau buat laporan piket. Nih, misalkan saya sudah buat laporan piket. Nah, ini. Ini otomatis Bapak Ibu. Ini dari awal saya piket. Ini otomatis. Ini pakai AutoCAD semua. Sudah ada. Jadi tinggal kita lihat. Nah, ini. Jadi saya buat template-nya kayak gini. Ini saya tunjukkan ya. Template-nya saya buat kayak gini. Saya pakai Google Docs. Tapi Anda harus buka kunci Anda dulu. Nah, ini saya gunakan teks ini. Hari, tanggal, lalu jumlah guru, misal gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa kembangkan sendiri. Jadi kita buat laporan itu otomatis. Pakai Google Form nanti langsung dibuatkan. Ini beberapa hasil yang cocok. Oke, sudah Pak Datang mungkin kita bisa buka forum tanya jawab. Mic-nya belum di on kan, Pak Datang? Mic-nya belum di on kan, Pak Datang? Halo? Halo, Ah, baik-baik. Oke. Terima kasih Pak Rido sebagai narasumber sudah memaparkan panjang lebar tentang bagaimana pemanfaatan akun belajar ID untuk pembuatan sertifikat. Meskipun barangkali banyak di antara rekan-rekan semua, termasuk saya, agak bingung ya, eh, karena mungkin tidak langsung dipraktekkan dan kalaupun praktek dalam waktu yang relatif singkat, tentunya tidak begitu paham dengan semestinya. Oleh sebab itu, saya berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu peserta webinar untuk bertanya kalau ada hal-hal yang belum jelas dari apa yang disampaikan oleh Pak Ridho. Dipersilahkan, dari siapa dulu silakan. Silakan langsung saja kalau ada yang bertanya. Si Pak Firman tuh mau tanya tuh.
Boleh Pak Firman, silakan Pak Firman. Tadi udah hand raise tuh. Hmm. Eh, Mungkin sambil nunggu ya, Pak Datang. Iya, siap. Eh, jadi kenapa kita harus pakai belajar ID, email belajar ID? Satu tadi karena sudah sediakan add-on-nya secara gratis. Dan yang Iya. kedua, ini tidak ada batasan. Jadi kalau email biasa itu biasanya terbatas di 100 daftar. Jadi kalau lebih dari itu tidak bisa kirim lagi per harinya. Jadi kalau mau kirim lebih dari 100 berarti harus nunggu besoknya lagi. Mau kirim 100-nya lagi. Itu. Tapi Oh kalau iya, iya betul. belajar ID itu dia tidak terbatas. Jadi bisa berapa Iya. aja. Itu makanya kita buat judul kayak gini. Jadi akun belajar Iya, ID-nya iya. kita buat untuk sertifikat. Bukan hanya sertifikat aja, Bapak Ibu bisa nanti gunakan untuk laporan atau mau pakai untuk belajar juga bisa pembelajaran. Atau misalnya mau kasih tahu nih nilai ulangan anak-anak, bisa aja pakai apa AutoCAD tadi. Akun belajar. Oh, Akun iya, belajar ya. siap. Baik, terima kasih Pak Rido atas tambahannya. Kembali lagi kami sampaikan kepada peserta webinar. Barangkali ada yang ingin bertanya. Oh ya, Pak Alex silakan, Pak Alex. Dibuka itunya Pak Alex, mic-nya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alek dari SMA Negeri 4 mata pelajaran PPKN. Saya sangat tertarik dengan materi ini karena kebetulan saya ini jadi sekretaris MGMP Kota Pontianak yang tentu akan membuat namanya sertifikat ini. Yang saya tanyakan Pak Rido, Ya, setelah Pak. sebelum nama itu, apakah desain sertifikat itu kita buat dulu, baru nanti kita linkkan dengan nama-nama yang ada. Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, oke, Pak, Ya, langsung aja nah, Pak Rido ya, boleh Pak. Nah ini direspon aja. Siap. menarik nih pertanyaan Pak Alek. Jadi Pak Alek itu kan berarti sudah melihat kondisi nyatanya gitu, kondisi real. Berarti sudah menghadapi ada kasus yang tadi tuh. Bagaimana kalau kita punya peserta webinar atau misalkan kegiatan kita mau menyalurkan sertifikat, apa nih yang harus kita lakukan supaya nanti sertifikatnya bisa kita buat gitu. Nah, Pak Alek nanti bisa sesuaikan aja. Misalnya tadi mau sertifikatnya, jadi mau ada nama, mau ada asal sekolahnya, gunakan teksnya Pak. Sebelum ke penggunaan add-onnya, Bapak Ibu harus sudah punya template sertifikatnya dulu. Baru kita tadi gunakan AutoCAD-nya. Tadi kan pas kita gunakan AutoCAD itu, yang ini kan yang open tadi itu ya, AutoCAD, open, ada dipilih ini template-nya. Ini kalau misalnya saya edit di sini ya. Nah, ini kan di sini ya. Nah, ini jadi kalau belum ada template-nya, Bapak Ibu bisa buat dulu desain bebas. Yang penting ada teksnya tadi, yang kodenya yang pakai kurang dari 2 kali, terus ditutupi tanda lebih dari 2 kali gitu. Apapun itu sesuai Google Form-nya, Google Sheet-nya. Misalnya tadi kan kita pakai nama, tulis nama di situ. Atau mau pakai email address, berarti kita buat kode kurang dari gitu ya. Email address tulisannya harus sama, tidak ada yang kurang lebih atau besar kecilnya harus semua sama. Nah, atau oh pas di bagian ini eh, kelewat nih buat template-nya. Bapak Ibu bisa create example seperti yang tadi Bu Neneng sampaikan tadi. Bisa aja. Jadi create example. Jadi itu langsung mengarah ke template yang akan kita buat untuk sertifikatnya. Jadi pilihannya bisa dua, Pak Alex. Bisa pakai template yang udah ada atau kita buat baru. Gitu. Seperti itu, Pak. Apakah sudah menjawab? Oke, terima kasih atas konfirmasinya. Nah, Insya sama-sama, Allah Pak. nanti saya coba. Lagi untuk buat sertifikat MGMP. Iya, Pak. Ya. Berarti Baik, pas terima lah. kasih. Cocok. Terima kasih Pak Lek Iya, sudah cocok. bertanya. Pak Rido juga Cocok sudah dengan UN. menanggapi. Ya mudah-mudahan
bisa memberikan wawasan baru bagi Pak Alex sebagai sekretaris tinggi Pak Alex ya. Selamat bekerja, selamat bertugas. Untuk yang kedua, barangkali ada di antara Bapak dan Ibu yang ingin menanyakan tentang apa yang disampaikan Pak Rido terkait dengan paparan pada webinar malam ini. Silakan Bapak Ibu yang lain, kalau ada yang ingin bertanya. Perlu kami Boleh. sampaikan juga bahwa Ya. presensi webinar sudah ada di eh, partisipan di Oh chat, iya. silakan diisi. Ya. Oke, Saya silakan Bapak Ibu. saya sekalian ya Pak datang Boleh, sebagai boleh. narasumber, sebagai sekretaris ya. Jadi saya sekalian nge-share link presensi. Iya, baik. Terima kasih Ah, Pak sudah merangkap. Iya. ah, Mhm. Kami informasikan Iya. aja kepada rekan-rekan yang sudah ada nih link ah. presensinya. Sudah ada di Boleh boleh chat. tanya nih. Boleh Bu, silakan. Silakan Bu Neneng. Jadi yang tadi meneruskan yang Pak Alex itu sendiri. Berarti pada saat kita sudah masuk ke AutoCAD, kita pilih template itu. Untuk nama-namanya itu kita masuk lagi ke Google Sheet ya. Kita pilih ya. Pakai yaitu pakai email addressnya atau namanya. Itu berarti sesuai sesuai keinginan kita aja ya Pak Rido ya. Benar Nah, Bu. maksud Jadi pertanyaan ah, itu kita yang setting. ya, Yang pertanyaan terpenting, saya ah, ya, pertanyaan saya itu kan selama ini kan kita ngelihat begitu selesai webinar itu yang terlihat di Google Sheet-nya itu kan mungkin seperti ini Kombel Matematika hari ini kan. Bisakah kita membuat foldernya khusus untuk semua kegiatan nama kita gitu Pak Rido? Sehingga kita bisa kan kalau Ibu klik itu kan berarti semua nama-nama ada di situ semua ya. Berarti kan berdasarkan kegiatan judul dari Kombel itu kan. Pertanyaan ya. saya itu bisa nggak kalau misalkan kita punya folder sehingga activity kita itu terlihat itu. Itu Mana yang Bu tadi pertama. agak terputus tadi. Di mana? Jadi eh, kalau yang didapat ini begitu selesai, kita lihat dari link yang disediakan itu kan sudah judulnya itu misalkan kayak hari ini Kombel Matematika dengan judul ini kan. Ya, Tinggal diklik, ya, tulis nama saya keluar kan. ya, Artinya di situ kan kumpulan orang-orang yang mengikuti kegiatan ini kan. Oke, ya. sekarang bisakah saya sendiri mempunyai folder khusus misalkan nama saya sehingga eh, saya bisa mengecek aktivitas apa aja yang pernah saya ikuti gitu. Oh, Semua oke. sertifikatnya jadi berdasarkan Nah, nama-nama kita gitu. oke, Nama, oke. nama Nah, kita sendiri. iya Bu. Sehingga Ah, oke. kalau kalau seperti itu keuntungan saya pada saat saya melihat menilai untuk SKP itu Hmm, bisa dengan cepat gitu Pak Rido. oke, Saya klik iya aja Bu. nama Pak Rido, Nah, oh Pak Rido udah ngikutin ini semua. hmm, Itu hmm, maksud hmm. saya. Iya, paham Bu. Halo, apakah terputus? Ya, ya apakah Iya, bisa Pak seperti Rido, itu? tidak Oke, saya putus. oke, Masih kedengaran. oke. Baik Bu. Jadi kalau Ibu mau buat folder tersendiri gitu ya, khusus Iya, untuk kegiatan yang sudah pernah Ibu ikuti, bukan? Gitu kan? Maksudnya kan? iya, Nah, betul. kalau mau seperti itu, berarti ini Ibu, Ibu bisa atur Google Sheet-nya itu eh, ini, Hmm, jadi berisi daftar kegiatan Ibu dan link sertifikatnya. Itu, itu cara pertama. berarti di Google Sheet-nya ya. Nah, jadi Ibu bisa buat, misal nih, saya kasihkan Ibu Hmm, sertifikat nih dari Kombal Matematika gitu. ya, Nah, kan Ibu terima sertifikat. Ibu betul, terima sertifikat itu kan ada link sertifikatnya. Link itu Ibu betul. bisa apa salin, nanti masukkan ke Google Form Ibu, buatan Ibu sendiri. Nah, Ibu nanti buat lagi add-on seperti ini. Nah, nanti itu tuh berarti Ibu nanti apa namanya itu ya, rutin mengisi setiap kali Ibu mengikuti kegiatan, Ibu nanti eh, laporkan di Google Form itu, isi terus gitu. Itu cara pertama. I- Cara Berarti kedua, kita sendiri ya. ah, Iya, satu. cara kedua, Ibu bisa sebenarnya bisa atur di sini di email. Nah, email itu ada di bagian ini, Bu. Ada yang namanya Ya. filter.
Ya, Ada ya. bagiannya filter. Nah, di sini Ibu bisa atur ya kayak gini mengandung kata-kata apa. Misalkan bisa aja kan kalau kita mau ngumpulkan sertifikat berarti kita tulis sertifikat. Nanti buat filter, otomatis nanti filternya yang mengandung kata sertifikat itu eh, masuk ke folder yang Ibu atur nanti. Itu kalau mau pakai email. Jadi itu kan pastinya kalau ada yang kirim sertifikat lewat email gitu. Nah, Ibu bisa atur di emailnya, ada di bagian filter di sini, nanti buat filter. Dibuat filter nanti Ya. eh, apa otomatis gitu. Mau nih, misalnya tadi kan saya kayak gini kan sertifikat ya. Saya Hmm? klik sertifikat kayak gini, saya buat filter, lalu nah ini ada pilihan mau gunakan label ini atau gimana, atau gini, kategorikan langsung. Kategorikan sebagai apa? Nah, Itu pasti kategorikan, bagian filternya ya. iya, di bagian filter, Bu, di bagian email. Nah, Ibu langsung, jadi semua pesan yang mengandung kata sertifikat langsung masuk ke Ibu pilih yang mana? Mau pilih yang utama, sosial, Yang utama, ini atau misalkan. misalnya gitu. Jadi langsung masuk ke situ otomatis. Nah, Oh, mungkin kita berarti kita nanti, sendiri. ah, ah, mungkin nanti kita adakan sesi khusus lah ya untuk ini ya. Tuh. Nah, itu, Berarti ah, untuk ah, ah. ini Pak Ridho, potong. Berarti untuk sampai ke sini berarti artinya Google Form, Google Mm, Sheet, slide-nya dengan PowerPoint-nya harus menguasai dulu tuh. Itu kan suatu mm, tahap yang tadi yang Pak Ridho tahap 3 itu ya. slide kan gitu ya. Eh, sebenarnya yang perlu kita perhatikan itu kita cuman perlu Google Sheet, Google Hmm. template-nya, mau pakai Google Docs atau Google Slide boleh, template-nya dan autocrate-nya. Cuman tiga itu aja. Kalau Google Form tidak dipakai bisa aja. Tidak pakai Google Form bisa. Jadi Bapak Ibu misalnya hanya punya Google Sheet-nya dan kayak gini. Kan kalau di sekolah kita kan pernah tuh ada kegiatan luring. Nah, itu kan tidak memerlukan yang namanya Google Form ngisinya. Cuman ada daftar nama pesertanya. Jadi kita bisa langsung gunakan Google Sheet-nya, masukkan nama peserta, langsung nanti di autocrate kan. Jadi tanpa menggunakan Google Form pun bisa. Itu. Nah, gitu. Jadi Harus yang praktek nih. terpenting itu adalah template, Google Sheet, sama autocrate-nya. Tiga itu aja. Google Form tuh tambahan aja. Supaya nanti apa ya istilahnya itu otomatis. Ketika ngisi nantinya langsung ada sertifikatnya. Gitu. Hmm. Kayaknya di AI juga sudah mulai ya gitu ya, Pak Ridho. Nah, AI itu kalau menurut saya sih ini Bu, lebih ke bahasa komputer, gitu, bahasa mesin. Sekarang sudah menambah juga ke kanvanya. Pak Ya. Tatang, Pak Ridho, saya tanya juga nih ya. Ya, Pak Tatang juga ya. Ini kan kita membuat memperbanyak sertifikat dalam satu kali bisa dikatakan satu langkah lah. Berarti suatu saat kalau Pak Ridho membuat undangan juga bisa satu kali langkah Pak Tatang. Bener nggak Pak Tatang? iya betul betul Oh, betul. Suatu saat Pak Ridho mengundang kita, buat undangannya kan sama dengan kayak membuat sertifikat ya Pak Ridho ya. Nanti undangan dibahas Kayaknya di forum modelnya lain sama aja. Pak Ridho ya. Iya. Betul nggak Pak Alex? Betul, satu kali ini Betul, langsung betul. bisa Jadi tutup. satu kali sertifikat berarti satu kali sertifikat kita aja kurang lebih 150 ya Pak Ridho ya. Nah, Eh, apakah nih masih hmm, pertanyaan saya nih, hmm. apakah satu kali itu berarti yang membedakan nanti di ini ya, di autocrate-nya di bagian create sampelnya ya, untuk membedakan gitu. Undangan yang ini warnanya ini, template-nya seperti ini gitu ya Pak Ridho ya. Gini Bu, jadi kalau mau kita buat beda gitu ya, Ya, buat bedanya ini template-nya atau iya, namanya. template-nya. Kalau Namanya template-nya. kan sudah hafal Nah, nih jadi ya. kalau mau buat beda template-nya, Ibu bisa atur di sini apa di bagian tab sheet-nya. Jadi misal nih Oh, di nggak langsung hmm, langsung create sampel aja ya. jadi ini berarti kita ke tahap lanjut.
Jadi bisa atur di Google Sheet-nya pakai rumus. Itu sengaja Baiklah. tidak saya sampaikan karena Oh lebih iya. dari 1 jam. Yang pasti sih memudahkan membuat undangan Nah, lah ya. Pak Tatang ya, Pak Alek ya. Betul, betul. Iya. Oke, gimana? Baiklah, Bu itu Neneng terima udah kasih. selesai? Ya, sudah. jadi Baik. eh, Terima kasih Ibu mungkin Neneng atas tambahan pertanyaannya. Pak Datang. Silakan Pak Ridho, silakan. Nah, jadi menarik tadi apa yang Bu Neneng sampaikan. Bagaimana kalau kita mau buat apa template yang berbeda berdasarkan pesertanya? Itu bisa aja Bapak Ibu nanti misalkan bagian ini. Jadi kan ini Google Sheet. Google Sheet itu sama kayak Excel. Di Excel itu ada yang namanya tab sheet-nya. Kalau kita lihat di sini di bagian bawah Bapak Ibu ya, ada form respon 1 di sini. Bapak Ibu bisa atur atau tambah lagi di sini. Misalnya ini sheet 1, nanti ada sheet 2, sheet 3 dan seterusnya. Nah, kalau mau buat template yang berbeda berdasarkan pesertanya, misalkan narasumber nih warna biru, eh, misalnya peserta warna hijau gitu. Mau kayak gitu. Nah, Ibu sebenarnya Ya. bisa atur nanti nih. Bisa atur di rumus Excel. Nanti misalkan bagian narasumber masuk ke bagian narasumber, peserta masuk ke bagian peserta. Itu di rumus Excel. Itu tidak saya sampaikan karena itu rumusnya agak panjang gitu ya. Baik, terima kasih Pak Ridho. Nah, Masih ada ya. lagi? Ini Pak Kami di tawarkan lagi kepada di rekan-rekan yang lain chat yang ingin bertanya lagi, silakan. hmm, di chat ada Bu Nina nanya Pak ya. Sekalian saya jawab aja. Bu siapa? Bu Nina ada nanya. Jadi benar Oh ya, boleh, Bu boleh. Nina, jadi bukan hanya untuk sertifikat aja. Jadi kita bisa buat dalam bentuk yang lain. Kayak tadi itu. Saya buat laporan tiket. Nah, itu saya buat tuh pakai AutoCAD. Lalu bisa aja Bu Nina nanti mau apa ya? Kasih laporan ke orang tua siswa, nilai siswanya. Nah, itu bisa aja, Bu. Yang penting tadi ada Google Sheet, ada template, ada AutoCAD-nya. Kalau ada email ortunya lebih baik. Langsung kirim ke email ortunya. Gitu. Jadi ini apa ya? Sengaja nih buat judul webinarnya kayak gini. Wah, saya udah dapat tanggapan yang apa ya? Oh ini sih gampang Yang nih. banyak. Ah, Betul. ini untuk apa buat belajar ID untuk buat sertifikat. Tapi sebenarnya Bapak Ibu kita belajar dari hal yang sederhana. Bapak Ibu nanti bisa explore, nanti bisa gunakan atau kembangkan lagi. Jadi pesan saya tadi satu aja Bapak Ibu tadi ada 3 tuh. Tiga yang perlu kita perhatikan. Ada Google Sheet-nya, ada template-nya, dan ada Ya. AutoCAD-nya. Jadi Bapak Ibu Oke. bisa Iya. kembangkan sendiri nanti. Baik. Nah, seperti Satu itu. lagi diinformasikan Pak Ridho bahwa karena kebermanfaatan ini banyak, maka persentase kita SMA Negeri 4 pengguna untuk akun belajarnya, Alhamdulillah. Mm. Sudah berapa Pak Ridho? Oh ya, informasi Bu terbaru. Jadi Hmm. kemarin kan tinggal 1 orang tuh. Saya nggak tahu tuh. Informasi ke saya itu eh, per 31 Oktober kemarin tuh ada cut off. Tapi informasi terbaru ada sampai tanggal 6 November. Ketika kemarin kalau nggak salah pas apa TEPA itu ada anaknya datang mau aktivasi akun, Ya. ternyata akunnya tidak aktif, udah terhapus, Hmm. sudah terhapus Bu. Jadi artinya kalau kita lihat berarti ini sudah 100 harusnya, 100% harusnya. Karena akun itu kan 100% berarti Alhamdulillah. karena Oke. akun yang tidak diaktifkan itu sama anaknya itu yang tinggal 1 orang itu sudah dihapus. Jadi bukan kita yang hapus, tapi dari pusatnya. Berarti dia Saya ya, Alhamdulillah itu sudah 100% ya. Dan ya, mudah-mudahan jadi bisa dimanfaatkan oleh semua Bapak dan Ibu guru. itu kalau saya dapat informasi dari BPMP dan ini dari dinas itu,
Jadi kan itu ada usaha untuk peningkatan aktivasi belajar ID gitu. Nah, akun-akun yang tidak digunakan itu ya berarti memang harus dihapus gitu. Terutama yang tidak diaktifkan dari awal. Jadi angka harus dihapus. Jadi tidak ada apa namanya akun yang diabaikan gitu, tidak digunakan. Karena kan juga pemborosannya. Ya akun belajar ID kan kalau Bapak Ibu pernah baca ya atau pernah dengar itu masuk di Google Suite. Google Suite itu berbayar Bapak Ibu. Itu tidak gratis. Kalau Google kita itu kan akunnya akun biasa yang @gmail.com itu biasa gratis. Kapasitasnya 15 GB aja. Kalau kita guru dikasih kapasitasnya 100 GB. Kalau dulu awalnya tidak terbatas unlimited. Tahun berapa ya? 2022 ya. Bukan 2021 itu udah dibatasi sampai 100 GB. Nah, Gimana Pak ini Ridho? Masih ada eh, yang mau disampaikan? ini Silakan. ada Silakan. pertanyaan lagi, Pak. Mungkin terakhir ya. Iya, Jadi, silakan. nah, Bu Nina, ini Google ID bisa aja Bu dihapus karena itu hak pemerintah. Jadi punya pemerintah. Pemerintah yang menyalurkan, pemerintah yang juga punya kebijakannya. Jadi saya sebenarnya setuju aja akun yang tidak aktif itu dihapus. Jadi tidak ada status sekolah itu apa ada akun yang tidak aktif. Jadi itu banyak tuh karena kan saya kemarin juga apa ngisi di dinas tuh. Eh, ada yang komentar eh, gimana akun yang tidak aktif itu, apakah bisa difasilitasi atau gimana caranya gitu. Ya, fasilitasnya diaktifkan. Jadi ketika diajukan akun belajar itu ID itu harus diaktifkan. Kalau tidak diaktifkan, nah itu apa ya? Kayak kita mau beli barang, ada janjian nih sama orangnya mau beli barang, tapi ujung-ujungnya tidak jadi gitu. Nah, atau kita udah ambil barangnya, tapi kita tidak bayar. Nah, itu kan apa ya? Tidak dimanfaatkan dengan sebenarnya. Nah, seperti itu, Bu Rina. Pak Datang. Mungkin bisa ditutup, Pak Datang. Sudah lewat 1 menit. Baik, siap. Terima kasih Pak Ridho, Bapak dan Ibu sekalian. Tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah Pak Ridho jelaskan. Mudah-mudahan jawaban Pak Ridho untuk beberapa penanya mewakili jawab pertanyaan kita semua terkait dengan paparan materi yang disampaikan pada webinar malam hari ini. Kemudian saya ingatkan kepada rekan-rekan yang belum mengisi daftar hadir atau presensi, silakan mumpung masih ada waktu dan kegiatan webinar malam ini kiranya cukup sampai di sini sudah lewat 2 menit dari waktu yang disepakati yang sesuai jadwal. Untuk itu saya atas nama moderator mewakili Pak Ridho sebagai narasumber, mewakili Bu Parti sebagai notulis, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kekurangan-kekurangan dalam eh, pada menyajikan atau penyelenggaraan webinar pada malam hari ini. Barangkali kalau ada yang ingin disampaikan dari Bu Neneng sebagai plt kepala sekolah atau dari Bu Win sebagai ketua Kombel SMA 4, dipersilakan diberi waktu dulu. Kalau tidak ada langsung ditutup. Bu Win atau Bu Neneng, mangga. Ya, saya hanya berpesan saja teman-teman, terima kasih atas semua partisipasinya, terutama pada saat penggunaan akun belajar. Alhamdulillah kita sudah mencapai 100% untuk tingkat SMA Negeri 4 dan itu mewakili Kalimantan Barat. Jadi mohon ini dimanfaatkan baik-baik dan semoga praktik baik ini bisa menularkan kepada yang lain yang lainnya. Jangan lupa Pak Tatang, kita foto bersama dulu ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Silakan Bapak dan Ibu diaktifkan kameranya. Kita akan berfoto bersama dulu sebagai bukti. Silakan. Ada beberapa yang belum aktif, silakan aktifkan dulu. Oke. Kayaknya ditinggal tidur ya, Pak. Oke. Ya, Pak Ridho lah narasumber Ah, merangkap ah, untuk Kang foto. ya, jadi saya screenshot dulu yang pertama. Nah, ini Ya, udah mulai silakan. diaktifkan Bu Malina. Ada Pak Surya juga. Ada Pak Surya udah aktif, Ya, Pak Surya ya. selamat datang, Pak Surya. Oke, oke, saya screenshot aja langsung ya.
Nah, Ya, untuk saya. yang pertama, boleh ditunjukkan senyumnya Bapak Ibu. Oke, satu, dua, tiga. Oke, bentar, saya kirim dulu. Oke, udah sih. Udah di slide pertama aja. Hmm. Sudah, Pak Datang? Sudah semua?